Assalamualaikum para pemirsa PD TV, selamat berjumpa lagi dengan saya Siti Kahla Kamila. Pada edisi spesial Ramadan kali ini, tim redaksi kami telah menyiapkan beberapa berita untuk Anda. Di antaranya, sejumlah aktivis dan tokoh Bogor Barat akan menuntut Presiden Jokowi segera bentuk Bogor Barat jadi kabupaten. Jika tidak, Istana Bogor akan diportal dan siapapun yang jadi presiden tidak boleh masuk. Bank Syariah Amanah Ummah bagikan zakat 2,3 miliar rupiah, naik sekitar 100 juta rupiah dari tahun lalu. Kemana saja zakat itu dibagikan? Kegiatan Sematren atau pesantren kilat mengisi bulan suci Ramadan di SMA Negeri 1 Cigudeg, SMK Pertiwi, SMA Negeri 1 Ciampea, dan SMA Negeri 1 Jasinga, serta SMP Negeri 1 Cigudeg dan SMP Negeri 1 Cibung Bulang. Coba kita lihat cuplikannya. Kita membawa bambu yang bersiap panjang di depan istana. Kita bikin portal, portal. Tidak boleh masuk ke Istana Bogor. Presiden siapapun nggak boleh masuk ke Istana Bogor selama Bogor Barat belum setuju. Zakat infak dan sedekah JIS yang disalurkan oleh Bank Syariah Amanah Ummah pada bulan Ramadan tahun 2024 ini mencapai 2,3 miliar rupiah atau naik sekitar 100 juta rupiah dari tahun sebelumnya. Nah, untuk lebih jelas, mari kita lihat berita selengkapnya. Pemirsa PD TV, tuntutan bagi terbentuknya Kabupaten Bogor Barat bergaung kembali di acara Bukber Sabtu lalu, yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh Bogor Barat. Obrolan di acara bukber tersebut menghasilkan kesepahaman dan ultimatum. Mereka akan berdemo besar-besaran di depan Istana Bogor jika tuntutan mereka tidak direspon Presiden Jokowi. Pintu masuk Istana Bogor akan mereka blokir pakai portal bambu. Mereka mengultimatum siapapun yang jadi presiden nanti tidak boleh masuk ke Istana Bogor sebelum Bogor Barat jadi kabupaten. Mari kita simak beritanya. Kami warga Bogor Barat menuntut dan mendesak kepada Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatan untuk segera memekarkan daerah otonomi baru Kabupaten Bogor Barat. Bogor Barat! Bogor Barat! Tuntutan agar pemerintah pusat mencabut moratorium dan segera merealisasikan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) bagi Bogor Barat bergaung kembali di acara bukber yang digelar di sebuah kafe di Lewiliang Sabtu 6 April 2024 lalu. Silaturahmi bukber dengan judul Ngobras, Ngopi Bari Santai yang dihadiri para aktivis yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Bogor Barat, FKMBB, dan Komite Persiapan Pembentukan Kabupaten Bogor Barat, KPPKBB, beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama serta masyarakat dari berbagai profesi itu digelar untuk kedua kalinya. Di acara bukber itu juga dibentuk Panitia Halal Bihalal Akbar Masyarakat Bogor Barat yang anggota pengurusnya terdiri dari Ujang Bukhari Muslim sebagai ketua, Hermawan sebagai sekretaris, dan Maman sebagai bendahara, serta 14 koordinator tingkat kecamatan. Panitia akan menggelar acara Halal Bihalal Akbar sekitar akhir Mei yang dihadiri 3.000 orang. Sebanyak 100 UMKM akan dilibatkan untuk menyuguhkan beragam menu masakan untuk para peserta halal bihalal. Satu hari setelah halal bihalal, para pengurus FKMBB dan KPPKBB berencana akan mengadakan silaturahmi dengan Presiden Jokowi di Istana Presiden Jakarta, sekaligus mendesak Jokowi agar segera merealisasikan pembentukan DOB Bogor Barat sebelum masa jabatannya habis pada Oktober nanti. Jadi masih ada waktu sekitar 5 bulan lagi, ujar Bukhari Muslim, Ketua Dewan Penasehat KPPKBB.
Jika Jokowi tidak merespon tuntutan mereka, mereka akan melakukan unjuk rasa besar-besaran di depan Istana Bogor dan memasang portal untuk menutup jalan masuk ke Istana Bogor. Jadi siapapun Presiden RI nanti tidak boleh masuk Istana Bogor sebelum Bogor Barat dijadikan kabupaten. Kita harus mengeluarkan sebuah statement, sebuah rekomendasi. Jika memang memungkinkan, Kang Yanto, apa yang tadi Kang Yanto katakan, kita harus gerak. Ya kalau memang harus melalui jalanan, ya harus melalui jalanan. Seumpama nih, kita tidak peduli ya, seumpama ya siapa 01, 02 atau 03 yang jadi, yang jelas target kita kalau dalam konteks Bogor Barat adalah Mekar Bogor Barat. Ya, itu mungkin ya ketika konteksnya Bogor Barat. Ketika memang nanti presidennya siapapun nanti yang mau ke Istana Bogor adalah salah satu istana. Makanya kemudian ketika kalau saya mengagendakan Kang Yanto, kalau memang setuju semuanya, kita itu punya istana di Bogor. Ya, suatu saat sekali-kali ya, kalau memang ini tidak mekar-mekar, padahal tadi logika sudah tidak terbantahkan, apapun itu sudah sudah sangat inilah, sangat layak gitu kan. Maksud saya, jika teman-teman bersedia, mari kita membawa bambu yang panjang di depan istana, kita bikin portal, ya, portal, tidak boleh masuk ke Istana Bogor. Presiden siapapun nggak boleh masuk ke Istana Bogor selama Bogor Barat belum setuju. Sebelumnya Ketua FKPPKBB Yana Nur Heriana mengatakan pemekaran Bogor Barat sudah lama diperjuangkan, jauh sebelum terbentuknya DOB Kabupaten Bandung Barat, DOB Kota Banjar, dan DOB Kabupaten Pangandaran. Bahkan tambah Yana, dari sejak berdirinya KMBB pada tahun 2000 lalu sampai sekarang sudah banyak aktivis yang meninggal dunia. Betul bahwa dari sejak tahun 2014 sampai sekarang tidak ada lagi pembentukan DOB, kecuali pemekaran Provinsi Papua menjelang pemilu lalu karena alasan strategi nasional. Pemekaran Provinsi Papua itu tidak menggunakan undang-undang tentang pemerintahan daerah, ujarnya. Padahal pemerintah kabupaten telah menyatakan bahwa di Kabupaten Bogor ada dua wilayah yang diusulkan, yaitu Bogor Barat dan Bogor Timur. Mana yang lebih dulu? Seandainya Bogor Timur lebih dulu dimekarkan karena dianggap lebih siap, ya tidak masalah, pungkas Yana. Itu 2014 sampai hari ini belum ada satu daerah pun kecuali Provinsi Papua kemarin yang kemudian dibentuk menjadi daerah otonom baru dengan alasan strategis nasional. Papua tidak pakai undang-undang pemerintah daerah, itu fakta, begitu. Kita terakhir di dalam kita buat warga kita, tapi yang pasti pemerintah Kabupaten Bogor sudah menyatakan bahwa memang di Bogor itu ada dua wilayah yang sedang diusulkan, satu Bogor Barat yang betul-betul menggema. Barangkali itu saja, tolong diadukan dicatat tokoh-tokoh Anur yang dari dulu sampai bila betul tokoh ini 10 tahun ke belakang kita belum pernah mengadakan halal bihalal akbar se-Bogor Barat. Makanya ketika memang nanti se-Bogor Barat 12 tahun 23 tahun yang lalu 23 Sohibul Qabul mangga, Sohibul Amin mangga. Amin. Diberikan kesehatan panjang dan mudah-mudahan kita semua selalu pada dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh luar biasa kinerja Bank Syariah yang berkantor pusat di Lewiliang, Kabupaten Bogor itu. Bagaimana tidak, zakat yang berhasil dihimpunnya dari jajaran direksi, karyawan, nasabah, dan dari laba usaha untuk disalurkan ke ribuan mustahik, jumlahnya terus naik setiap tahun. Tahun ini saja jumlah zakat mencapai 2,3 miliar rupiah atau naik dari tahun lalu sekitar 100 juta rupiah. Ke kelompok mustahik mana saja zakat tersebut disalurkan? Para pemirsa bisa menyimaknya pada tayangan berita berikut ini.
Zakat, infak, dan sedekah JIS yang disalurkan oleh Bank Syariah Amanah Ummah pada bulan Ramadan tahun 2024 ini mencapai 2,3 miliar rupiah atau naik sekitar 100 juta rupiah dari tahun sebelumnya. JIS yang berhasil dihimpun dari jajaran direksi dan karyawan, nasabah, dan dari hasil usaha dari sejak Juni 2023 lalu hingga Maret 2024 itu disalurkan ke berbagai kelompok mustahik dan anak yatim. Beda bank syariah ummah dengan bank-bank yang lain, apalagi dengan bank konvensional. Bapak Ibu mungkin bisa melihat dan memperhatikan kegiatan seperti ini hampir tidak ditemukan di bank-bank yang lain, betul tidak? Apalagi bank konvensional. Kami berusaha tampil beda. Sebagai bank syariah yang asli Bogor, kita berusaha memberikan kontribusi bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Yang disalurkan kepada 894 kaum duafa, 273 fisabilillah guru, dan 380 anak yatim dari 5 desa di Masjid At-Taqwa Lewiliang beberapa hari lalu yang hasil liputannya tersaji dalam tayangan berita ini mencapai 138 juta. Sedangkan JIS berupa zakat dan santunan yang dibagikan di tempat-tempat lain terdiri dari di Komplek Yayasan Pendidikan Darul Mutakim sebesar Rp161.345.000 kepada 2.514 orang duafa. Di Masjid Al-Mustaqim Komplek Perumahan Parung Panjang sebesar 40,3 juta kepada 806 orang duafa. Di Desa Karehkel sebesar 17.160.000 rupiah kepada 156 anak yatim. Di Desa Barengkok sebesar 27.500.000 rupiah kepada 250 anak yatim, dan di Desa Cibeber sebesar 19.655.000 rupiah untuk 193 anak yatim. Bahkan bukan sekedar Indonesia, terbaik di dunia. Dari BPRS yang terbaik di dunia itu adalah Amanah Ummah. Sementara JIS yang disalurkan untuk alokasi yaitu Rp113.500.000 untuk zakat produktif, 65 juta untuk zakat gorimin, 10 juta zakat untuk mualaf, 50 juta zakat melalui Baznas Pusat dan Baznas Kabupaten Bogor, 742 juta zakat berdasarkan proposal, 65 juta zakat yang disalurkan mitra kerja BPRS dan KSPPS, 230 juta zakat kolektif untuk guru agama honorer, 55 juta zakat untuk mustahik di sekitar tempat tinggal karyawan dan kantor pusat Bank Syariah Amanah Ummah, 103,6 juta zakat melalui lembaga serumpun dan ponpes, 95 juta zakat untuk mustahik di sekitar kantor pusat BPRS Amanah Ummah, dan 158.555.000 rupiah zakat untuk amilin dan biaya penyelenggaraan. Sedangkan pembagian zakat dan santunan yatim pada jaringan kantor cabang yaitu 182 juta di kantor cabang Air Mancur Kota Bogor, 75 juta di kantor cabang Cicurug Kabupaten Sukabumi, dan 85 juta di kantor cabang Cilengsi Kabupaten Bogor.
hidup dalam keadaan sehat di bulan suci ini. Juga Engkau mudahkan kami untuk berkumpul di hari ini. Untuk itu hiasilah acara ini. Jadi ada tertib semuanya, posnya masing-masing. Pos 1 untuk 24 laki-laki dengan Ibu seberapa kali kayak gini ya? Terus udah berapa kali? Baru kali ini. Udah jadi nasabah ini Bu? Belum Bu? Belum. Ibu tinggal di mana? Ibu tinggal di mana? Oh, tuh. Baru 2 kali Bapak. Bapak tinggal di mana? Bener. Gunung Buner. Udah kalau mau limin. Oh iya. Terus dengan bantuan uang itu apa untuk keperluan apa gitu? Ya buat Oh iya gitu. ya, kan mengajar misalnya. Nah, sampingan lah. Bapak mama guru? Udah kalau mau limin saya di tempat. Oh iya iya. Setiap hari Sabtu di sana ngaji. Iya. Karena kan dialihkan ke sini. Oh iya. Nanti Sabtu depan sih di sana di masjid. Oh iya. Di SMP Negeri 1 Cigudeg, Sematren atau Sanlat difokuskan pada 2 kegiatan utama. Kegiatan apa saja tuh? Mari kita simak beritanya. Itu akan menjadi sebuah rutinitas kegiatan harian yang harus kalian lakukan. Kalau bicara tentang keutamaan sholat duha, banyak utamaannya. Makanya Bapak selalu wanti-wanti, selalu berpesan, jangan lewatkan satu hari kalian untuk tidak sholat duha. Sayang, sholat sunnah yang Allah anjurkan, salah satunya adalah sholat duha, selain sholat tahajud. Makanya Bapak ini ya, kalian itu pagi-pagi itu kita sudah terbiasa untuk melakukan ibadah, untuk berdoa sebelum kita masuk ke kelas. Sematren atau pesantren kilat Sanlat yang digelar SMP Negeri 1 Cigudeg tahun ini difokuskan pada 2 kegiatan utama, yaitu salat duha dan tadarusan. Diharapkan 2 kegiatan tersebut bisa merubah akhlak para siswa-siswi menjadi manusia yang berakhlak, berperilaku, dan berbudi baik sesuai tuntunan agama, ujar Kepala SMP 1 Cigudeg Wawan Sugihartono MPD kepada PDTV. Pada saat masuk sekolah, para siswa-siswi diharuskan melaksanakan sholat duha dan pulangnya sholat duhur berjamaah. Setelah selesai sholat duha, para siswa-siswi sesuai masing-masing kelasnya diwajibkan membaca Al-Quran sebanyak 1 juz pada masing-masing juznya. Kelompok pertama membaca juz pertama, kelas kelompok kedua membaca juz kedua, kelas kelompok ketiga membaca juz ketiga, dan seterusnya. Karena di sekolah ini terdapat 30 kelas, mulai dari kelas 7 hingga kelas 9, maka dalam satu hari Al-Quran dibaca oleh para siswa-siswi sebanyak 30 juz, sesuai dengan jumlah juz yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran.
Memfokuskan Sanlat pada dua kegiatan tersebut merupakan gebrakan baru dari kepala sekolah baru sejak Wawan ditugaskan di SMP Negeri 1 Cigodeg sekitar 6 bulan lalu. Islam anu sesungguhnya otomatis. Apakah kamu tahu orang yang mendusahkan agama? Perkiraan Yang saya hormati Saudara Ibu atau anak sekalian yang dibanggakan dan kita sayangi. Alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang panas. Bagian dari kita mensyukur ini atau ini salah satunya. Coba kalau mendekati sinar matahari mati gitu. Jadi mensyukurinya hari ini udah kepanasan gitu ya. Setuju, paham ya? Bapak juga sudah mulai kepanasan. itu sangat telah terlalu. Maka dari itu, yuk kita ingin provinsi. Mereka tidak ada penghalang. Jadi hari inilah kita minta doa untuk mereka. Ke anak-anak yatim, minta doa ke mereka agar kita selalu Allah berikan kesehatan. Agar kita Putrinya nggak ada. Putrinya putri. Oke. Satu lagi putrinya. Tinggal satu lagi. Satu lagi. Jami, yang lama ya. Pas tengah sini. Ayo. Dari Mandeka. Pak Ustadz yang nggak ada wali kelasnya, udah semua ini wali kelasnya, yang nggak ada. Maju yuk. Pak Ustadz nggak ada, itunya mana? Kasihan anaknya udah ada ini. Sesi kedua tangannya di semuanya depan dada. Ya. Oke. Pelatihnya cuma aja di depan ya. Semuanya yang putra juga, maaf ya. Oke. Baik, terima kasih. Selamat dulu, jangan dulu pulang. Pulang gitu. Para pemirsa PD TV, untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh para siswi SMA Negeri 1 Cigudeg pada bulan suci Ramadan, mari kita simak liputannya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada bulan suci Ramadan tahun 2024 ini, SMA Negeri 1 Cigudeg kembali menggelar kegiatan Smart Train atau pesantren kilat Sanlat yang diikuti oleh para siswa-siswi dari kelas 10 hingga kelas 12. Smart Train dibuka oleh Kepala Sekolah Dr. Julita MPD Senin 25 Maret 2024 dan akan berakhir pada 1 April 2024. Kapsek Dr. Julita minta para siswa agar jangan sampai meninggalkan Smart Train karena ini momentum yang sangat baik dalam membentuk karakter. Menurut Julita, karakter, disiplin, dan empati itu yang terpenting dalam menjalankan ibadah puasa terhadap kredibilitas sebagai seorang pelajar. Karakter, disiplin, dan empati itu yang paling penting ya dalam menjalankan ibadah puasa ini terhadap karakter kita sebagai seorang pelajar. Anak-anak sekalian, dari puasa ini kita bisa belajar bahwa kita harus disiplin. Dari mana? Dari puasa ini bisa membentuk sikap disiplin kita. Dan disiplin apa? Pertama adalah kita sahur, ada waktunya, ya, disiplin waktu itu pertama. Kedua, buka puasa itu harus segera berbuka. Kalau sudah waktunya buka puasa, harus segera berbuka puasa. Itu disebut dengan disiplin. Tapi bukan hanya disiplin dalam makan saja,
ya, tapi kita juga harus disiplin di dalam apa? Beribadah, ya. Waktu sekaligus saya akan membuka kegiatan Smart Train hari ini sampai tanggal 1. Setelah Smart Train resmi ditutup, akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan menarik lainnya, ujar Julita tanpa menyebutkan secara rinci. Kegiatan-kegiatan yang diadakan selama 5 hari Smart Train itu termasuk baca tulis Al-Quran, menghadiri ceramah yang disampaikan oleh seorang ustadz melalui ajungan masuk sekolah AMS, pendistribusian kitab suci Al-Quran ke tempat-tempat ibadah, dan pembagian rantang cinta. Akan melihat sampai sejauh mana ini keikutsertaannya di dalam kegiatan Smart Train ini. Ikuti dengan sebaik mungkin. Mari kita laksanakan kegiatan ini dengan penuh tanggung jawab, ya. Dengan sama-sama membaca basmalah, kita buka kegiatan pesantren atau Smart Train ini. Mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Smart Train ini dibuka. Semoga berjalan dengan lancar. Nanti ada juga pemirsa-pemirsa Al-Quran, wakaf Al-Quran dan nanti untuk hari Kamis itu ada AMS. AMS itu ajakan masuk sekolah. Nanti pembicaranya kita dari luar. Atau kalau mau diseragamkan, ya setiap kelas kumpulan saja, beli yang satu dus jadi sama. Ya. Atau bapak saya, ibu saya, adik saya, kakak saya mau zakat fitrah di sini boleh nggak? Boleh. Terima kasih. Nah, para pemirsa, mari kita simak tayangan para siswa-siswi SMK Pertiwi Cibung Bulang membagikan takjil kepada para pengemudi dan penumpang kendaraan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, 400 kotak takjil buka puasa habis dibagikan oleh para siswa-siswi SMK Pertiwi Cibung Bulang kepada para pengemudi dan penumpang kendaraan Sabtu sore 23 Maret 2024 lalu. Yang menerima takjil bukan cuma para pengendara sepeda motor dan pengemudi kendaraan umum beserta penumpangnya, tapi juga mereka yang ada di dalam beberapa kendaraan pribadi. Jumlah takjil yang dibagikan oleh sekolah kejuruan tingkat menengah atas tersebut naik 2 kali lipat dari tahun lalu.
3 ruang sedekah, kemudian diakhiri dengan mungkin bagi takjil, kemudian prosesnya itu adalah tadi kamu masukkan ada itu salah satu proses apa? Salah satu proses proyek pengalaman proyek penguatan Pancasila. Nah itu temanya harus kira itu pekerjaan karena dia kalau 1000 pun sengaja juga enggak. Karena apa? Waktu banyaknya. Buka puasa atau bukber telah menutup rangkaian kegiatan Sematren atau Sanlat di SMA Negeri 1 Jasinga. Kegiatan-kegiatan apa saja telah dilakukan oleh para siswa? Mari kita lihat tayangannya. Di SMA 1 Jasinga, hampir seluruh kegiatan Sematren atau pesantren kilat Sanlat telah dilaksanakan. Selain kegiatan Sematren itu sendiri seperti kids, kajian Islam di sekolah, baca tulis Al-Quran, dan menghadiri tausiah. Juga kegiatan-kegiatan lain berupa bagi-bagi takjil, rantang pramuka, dan rantang ASN. Sematren yang berlangsung 5 hari itu ditutup oleh pejabat kepala sekolah yang dilanjutkan dengan buka puasa bersama bukber. Karena telah terjadi musibah, kegiatan Sematren atau Sanlat di SMA Negeri 1 Ciampea bertambah dengan digelarnya seminar dan trauma healing. Untuk lebih jelas, yuk kita simak tayangannya. Musibah akibat kelalaian manusia yang terjadi di SMA Negeri 1 Ciampea, Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu tidak berpengaruh terhadap kegiatan belajar mengajar KBM. Dalam bulan Ramadan tahun 2024 ini, kegiatan Sematren atau pesantren kilat Sanlat masih tetap diadakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Bahkan karena telah terjadi musibah, kegiatan bertambah dengan digelarnya seminar dan trauma healing berjudul Bersama Kita Kuat. Seperti telah diberitakan, kerangka baja ringan penumpang genteng di salah satu ruangan kelas patah. Banyak genteng berjatuhan dan beberapa menimpa 7 siswa. Para korban segera dilarikan ke rumah sakit. Kini secara fisik mereka sudah mulai sembuh, tapi 5 diantaranya, semua siswi, masih mengalami trauma. Karena itu, usai pembukaan seminar yang digelar Senin 25 Maret 2024 itu, mereka diberi terapi penyembuhan oleh Dr. Yati dari Akademi Kedokteran IPB Bogor.
lain pulka. Itu dokumentasi dulu. Satu. Di SMP Negeri 1 Cibung Bulang, Samlat dititikbefatkan pada kegiatan pencerdasan. Apa saja kegiatannya? Yuk kita simak tayangannya. Ya. Baik, alhamdulillah hari ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan Samlat hari ke-4 ya, yaitu lomba ranking 1 sebagai salah satu perjuangan. Silakan keluar sampai kita nanti akan dihasilkan 3. Jadi Anda nanti berteman selalu tidak hingga akhir zaman. Ibu dan Bapak guru yang sudah memberikan materi selama kegiatan pesantren Kirat, Bunda ungkapkan rasa syukur berbuah. Jadi apapun yang kita pelajari segera amalkan walaupun itu sedikit, karena ibaratkan pohon yang menghasilkan buah sehingga orang dapat menikmatinya